A few moments later. Halo, selamat pagi. Saya akan memperkenalkan nama saya Pengki Resdiana, MPM 2211101344335, kelas manajemen 03, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi Islam. Jangan lupa ditonton ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang realitas ekonomi dunia di bawah sistem sosialisme, komunisme, di bawah sistem kapitalisme, perubahan sistem kapitalisme menjadi modified ajek kapitalisme. Pertama, kemajuan lebih mengarah aspek fisik saja. Kedua, ada kemajuan tetapi yang penuh ketimpangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terjadi eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Begitu. Selanjutnya juga sistem ekonomi kapitalistik. Pertama, manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Kedua, kebebasan absolut. Ini merupakan sebuah rumusan yang dikemukakan oleh John Locke yang mengatakan bahwa manusia adalah miliknya sendiri. Bahkan John Locke menyatakan bahwa perolehan pribadi tanpa batas sesungguhnya sesuai dengan ajaran-ajaran Injil maupun akal sehat sehari. Terus yang ketiga, sistem ekonomi sosialistik tidak mengaku kepemilikan atau properti pribadi. Alat-alat produksi dikuasai dan dikontrol oleh negara. Distribusi barang-barang tidak merupakan merata dan mengupayakan berdasarkan jumlah kerja secara kolektif. Perencanaan ekonomi bersifat terpusat. Akses personal terhadap pasar dibatasi. Dan di sini juga kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Pengertian dari ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariah Islam atau aturan-aturan Allah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Islam. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam jumlah beli maupun simpan pinjamnya investasi. Dalam Islam, konsep kepemilikan harta sepenuhnya adalah milik Allah, sementara manusia sebagai khalifah atau harta tersebut. Selain itu juga Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan maksiat. Selain dari pengertian ekonomi Islam, di sini juga ada misi sistem ekonomi Islam. Pertama, rahmat lil alamin, merahmati seluruh alam, menyelamatkan orang beriman yang berekonomi. Kedua, membawa berkah, karena setiap kegiatan diawali dengan Allah atas nama Allah dan diakhiri dengan memuji Allah, sehingga setiap berekonominya jauh di ghafar, sab, dan apalagi haram. Selanjutnya, tujuan sistem ekonomi Islam. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Kedua, memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terhadap pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di setiap masyarakat. 4. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk memenuhi nilai-nilai moral. Kelima, memastikan kestabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Islam. Walau belum ada negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh, bahkan di negara Arab yang dimana Islam diturunkan mereka belum menerapkan satunya. Akan tetapi ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang menyempurnakan sistem ekonomi lainnya, yaitu komando dan liberal. Berikut ini merupakan ciri-ciri ekonomi Islam, yaitu pertama, hak individu diakui namun diberikan batasan. Kedua, hak umum atau umat diakui diutamakan. Hak umum harus didahului dari hak individu jika itu sangat mendesak atau duriyah. Di sini juga ada asas-asas ekonomi Islam. Pertama, al-milkiyah, konsep kepemilikan.
tasarruf fil makiliyah, pengelolaan pemanfaatan kepemilikan. Ketiga, tauziul taswah, bayanaan naas, distribusi kekayaan di antara masyarakat. Baik, di slide terakhir ini saya akan menjelaskan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan. Pendekatan ekonomi Islam dalam mengambil kebijakan sistem yang telah ada. Pendekatan menolak masyid bahwa tidak semua paradigma ekonomi konvensional bisa diterima untuk dalam ekonomi Islam. Sebagian paradigma ekonomi konvensional, bahkan mungkin bagian yang paling fundamental, harus ditolak dan tidak dikompromosikan dengan ajaran Islam. Pendekatan memadukan sebuah menolak yang tidak sesuai. Islam juga mengakui kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem lami. Ekonomi konvensional tidak bertentangan dengan ajaran Islam mesti diterima oleh ekonomi Islam karena integralisme merupakan salah satu unsur dari Islami. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Jikalau ada kata-kata atau perkataan yang tidak baik, mohon dimaafkan karena itu tidak disengaja. Baik, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.